Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebagai pengganti responsi mingguan kita, di sini saya akan membuat video mengenai percobaan 1 di modul 2. Kita langsung aja ke tugas 1. Jadi di percobaan 1 ini ada 6 tugas. Ya, ada 6 tugas. Dimana masing-masing tugas itu berbeda-beda perintahnya. Tugas pertama, perintah pertama adalah membuat transfer function motor DC dari pengendali kecepatan dan posisi, kemudian mencari pole dan zero-nya, di mana nilai K ini adalah 19,9 radian. Sini kita catat 19,9. Kemudian untuk taunya itu 0,0929. Karena di sini kita harus membuat bentuk seperti persamaan 1.4 dan 1.5, kita lihat ke persamaan tersebut. Dimana untuk 1.4 untuk pengendali kecepatan bentuknya adalah K per tau S plus 1. Sedangkan untuk posisi sudut bentuknya adalah K per tau S kuadrat plus S. Nah, di modul sebelumnya kalian sudah bisa membuat transfer function dengan menggunakan numden dan tf seperti bentuk ini. Cuman ada cara lain yang bisa kalian gunakan, yaitu dengan cara menuliskan langsung bentuk dari transfer functionnya. Karena kalian kan udah tahu bentuknya tadi seperti tadi, cuman diganti angkanya. Kalian bisa langsung tuliskan bentuknya seperti ini. Misalkan bentuk ini dituliskan seperti ini bentuknya, sama aja, sama-sama mudah. Bedanya kalau ini kan kita sudah tahu bentuknya bagaimana, tinggal menuliskan dalam programnya. Jadi untuk kecepatan, untuk variabelnya ini kalian bebas ya, bisa namain apa aja ya, mau SCS, kecepatan dan sebagainya. Di sini bentuknya adalah K per tau S plus 1, sesuai sama bentuknya ini yang bersamaan 1.4. Kemudian untuk pengendali posisi K per tau S kuadrat ditambah S. Nah, ini udah mirip ya. Nah, setelah itu bisa kalian langsung running aja. Nah, di sini udah dapat kecepatannya, ini bentuknya udah mirip ya, bisa kalian lihat bentuknya mirip. Kemudian untuk posisinya juga bentuknya udah mirip dengan parameter yang sudah diganti. Oke, berikutnya perintahnya di sini adalah mencari pole dan zero. Dimana untuk mencari pole dan zero kalian bisa masukkan perintah pole untuk mencari pole, kemudian masukkan, misalnya kalian ingin mencari posisi, masukkan variabel transfer function posisi, kalian enter, kemudian kalian dapat di sini ada 0 sama min 10. Berarti pole-nya ada 2 di sini, kalian catat di catatan. Begitu juga untuk mencari zero. Begitu juga kalau kalian ingin mencari pole kecepatan, tinggal diganti variabelnya. Mudah ya ini ya. Kemudian kita lanjut ke tugas 2, di mana tugas 2 itu mengubah transfer function DC pengendali kecepatan dan posisi yang tadinya waktu continue kita buat jadi waktu discrete. Dimana di sini ini boleh kita matiin dulu untuk biar gampang. Kemudian kita dapat parameter baru di sini, yaitu TS, dimana TS itu sama dengan 0,01. Oke, kemudian untuk membuat bentuk discrete dari yang tadi setelah kita buat, kita bisa bikin variabel baru di sini, kecepatan D, dimana ini untuk menandakan ini discrete ya, kecepatan discrete, sama dengan transfer function tadi, kecepatan, koma TS-nya, TS. Nah, ini langsung kita coba. Nah, untuk mengubah ini ke discrete menggunakan perintah ini ya,
C to D, itu continue to discrete, untuk mengubah ke bentuk discrete. Nah di sini sudah didapatkan di bentuk discrete-nya, tinggal kalian copy, paste, kemudian diganti ke posisi, juga diganti jadi posisi. Oke, ini di clear dulu. Kemudian nah ini udah dapat nih bentuk discrete dari pengendali kecepatan dan pengendali posisi. Nah untuk mencari pole dan zero nya itu sama kayak tadi, tinggal ketik pole, kemudian masukin variabel yang ingin kalian cari. Oke, itu untuk tugas 2. Nah untuk tugas 3 di sini perintahnya adalah membuat plot respon dari sinyal impuls, step, dan sinusoidal dengan periode 5 detik, durasi 10 detik, dan sampling 0,01 detik. Oke, di sini agar gampang nanti ya, kalian bisa buat variabel baru, misalnya A. Nah, A ini nanti apa yang pengen kalian cari? Misalnya nanti kecepatan, contohnya kecepatan discrete. Oke, berarti nanti di sini kalian buat figur 1. Figur 1 itu step A. Biar nanti memudahkan kalian mengganti ya. Nanti tinggal ini aja yang diganti, nggak usah kalian ganti ini satu-satu, nanti step, impulse, sama sinusoidalnya. Kemudian kita coba apakah benar. Nah di sini udah keluar step responnya ya. Oke, bisa di copy biar cepat ya. Nah, ini diganti jadi 2, dimana di bawah ini kita kasih impulse. Dari A. Jadi nanti kalian kalau mau ganti, misalnya kalian mau cari posisi discrete, kalian tinggal ganti ini jadi posisi discrete, misalnya jadi ini. Oke, terus kita running. Nah ini langsung keluar ya, dimana figur 1 ini untuk step, figur 2 ini untuk impulse responnya. Nah untuk sinusoidalnya ada tambahan, dimana di sini kita klik yang UT ini. Oke, kalian masukkan aja codingannya sesuai sama yang ada di modul ya, yang GenSig ini, terus sama yang LSIM, cuman ditambah figur 3, biar nanti ada, berarti nanti ketika kita running ada 3 figur yang keluar, yaitu step, impulse, sama sinusoidalnya. Oke, terus kita masukin nih parameter yang diperlukan, kayak periodenya sini 5, kemudian untuk durasinya 10, dan samplingnya 0,01. Oke, langsung kita coba ya, sudah benar atau belum. Nah ini udah keluar. Di sini kita dapat step benar, di sini impulse, kemudian di sini sinusoidal. Nah ini tinggal kalian ganti aja. Kalau misalnya kalian mau cari posisi aja, misalnya nanti tinggal ganti di A nya, biar kalian gampang kan ya. Nah ini udah ganti nih, sesuai sama yang kalian pengen cari. Karena di sini dicari di perintahnya adalah sistem kecepatan dan posisi motor DC dalam persamaan waktu kontinu dan diskrit. Berarti satu plot kalian harus dapatkan 4 gambar dari kecepatan kontinu, posisi kontinu, kecepatan diskrit, sama posisi diskrit. Oke.
berapa gambar tuh, ada 3 dikali 4, ada 12 gambar. Itu yang harus kalian dapatkan. Oke. Nanti tinggal kalian ganti-ganti aja ya, gampang ini ya. Kemudian untuk yang tugas 4, nah tugas 4 ini gampang juga ya. Kita disuruh mencari plot root locus, nyquist, sama bode. Dimana ini perintahnya udah gampang banget ya, perintah tinggal bode. Kalau mencari bode pakai bode, kalau nyquist pakai nyquist, terus kalau root locus pakai rlocus ya. Ini gampang, jadi nggak usah saya demonstrasikan, tinggal kalian ketik aja. Boleh di comment window atau di sini, tapi kalian harus mendapatkan satu plot itu ada 4 sama kayak tadi ya. Berarti dari tugas 4 ini kalian harus mendapatkan 12 plot root locus dari kecepatan kontinu, posisi kontinu, kecepatan diskrit, posisi diskrit, dan begitu seterusnya sampai ke bawah. Oke, untuk yang tugas 5 ya, dengan menggunakan transfer function dari posisi motor DC, waktu kontinu dan diskrit, carilah nilai penguat yang membuat sistem mulai tidak stabil. Petunjuk di sini menggunakan root locus. Oke. Yang sebelumnya ini boleh dimatikan dulu untuk biar nggak mengganggu ya. Kemudian kita panggil di sini, kita nyoba di posisi diskrit dulu ya. Kita panggil di figur 4 itu root locus untuk kita ngeliat dulu nilai penguatnya yang pengen kita ganti. Kemudian di sini ada variabel k, di mana variabel k itu adalah input. Dengan sini nanti di comment window akan muncul nilai penguat sama dengan berapa. Nanti kita ketik di sini ya. Oke. Karena ini mau mencoba penguat yang berbeda pada root locus, jadinya di sini kita pakai closed loop ya. Ini variable closed loop atau CL, itu feedback A, di mana A itu apa yang pengen kita cari, yang di atas tadi, dikali K. K itu adalah nilai penguat yang nanti kita tambahkan. Terus koma 1, kalian udah belajar ini ya, 1 dari mana, karena ini closed loop. Oke. Kemudian di figur 5 nanti kita akan memanggil closed loop, hasil closed loopnya tadi, hasil setelah nilai penguatnya ditambahkan. Kemudian untuk ngecek kestabilan ya, bisa menggunakan step, dia nanti gimana responnya. Oke, langsung aja kita coba ya, kita running. Nah di sini muncul figur 4 dulu, di mana di sini nanti kita disuruh ngasih nilai penguatnya dulu. Nah kalian boleh klik 2 kali di sini untuk nyari di mana gainnya atau penguatnya. Misalnya kita ubah di sini penguatnya, kita mau ubah di sini nih, gainnya 147. Kita coba di sini ya, 147 kita masukin. Nah nanti bakal keluar root locus yang setelah diubah, dimana di sini ini udah sesuai sama titiknya tadi kita ganti ya gainnya. Dan kita lihat di stepnya, nah di sini terlihat sistemnya itu berosilasi. Kalau osilasi berarti sistemnya stabil atau tidak. Nah itu kalian analisis. Oke, di sini jelas ya untuk tugas 5 ya. Berikutnya ke tugas 6. Untuk di tugas 6 ini berarti di sini dengan menggunakan transfer kecepatan dan posisi motor DC dalam open loop, lingkaran terbuka, model waktu diskrit. Berarti ini dalam waktu diskrit aja ya, di kecepatan posisi. Cari pengaruh periode sampling. Oke, berarti ini udah benar ya. Yang tadi di bawah boleh dimatiin dulu, kemudian
kemudian kita akan pakai yang ini aja. Oke, kita di sini suruh menggunakan 3 periode sampling. Yang pertama 0,1 detik, yang tadi udah ya, terus 0,001 detik, kemudian 0,0001 detik. Yang ini udah dapat tadi peroleh fungsi transfer function sama grafik respon waktu. Grafik respon waktu tadi udah ya di atas ya, yang ini ya, full step. Bisa kalian dengan ngidupin ini, mungkin sini saya hidupin lagi ya, impulse. Oke, sim ya udah hidup semua. Kemudian yang perlu kita ganti adalah periodenya tadi. Dimana ini tambah 0 aja ya, kan 0,01. Berarti yang percobaan berapa tadi itu bisa kalian pakai lagi di sini datanya. Jadi jangan kalian nyari lagi, sayang waktunya ya. Langsung aja ini 0,01 detik, langsung kita running. Step impulse, ini belum kebaca ya, si sinusoidalnya. Kemudian nanti tinggal kalian cari yang lainnya aja ya. Ini misalnya tambah 0 lagi kan, 0,0001. Kita running. Oke, di sini stepnya dapat, impulsnya dapat, sinusoidalnya nggak mau keluar ya. Oke, nanti kalian analisis itu tentang ininya ya, grafik-grafiknya kalian analisis. Berarti di sini kalian dapat berapa gambar ya? Satu periode itu kalian harus cari kecepatan posisi di model discrete. Berarti 2, satu periode itu kalian dapat 2, yaitu kecepatan discrete sama posisi discrete. Nah, dikali 3 berarti ada 6 ya kan, 2 masing-masing. Oh ini ya, tapi sama ini ya, sama sinusoidal ya. Berarti nggak 2, 3. Satu kecepatan discrete berarti kan 3 ya, 3 plot ya. Berarti ada 6 kali 3. Nah itu kalian ya harus nyari gambarnya itu satu-satu. Oke, saran saya karena ini bakal panjang, mungkin nanti kalian pas praktikum boleh bawa laptop, jadi dibagi 2, karena nanti ini yang bawa juga panjang nih kalau bisa ya. Atau mungkin di rumah bisa kalian coba. Oke, soalnya ini bener-bener panjang banget ya. Oke, mungkin segitu saja ya untuk yang percobaan pertama. Yang nanti masing-masing percobaan akan dibuat videonya terpisah. Oke, terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.